Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu, dosen penguji dan pembimbing. Perkenalkan nama saya Dewi Sofiana, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada dengan konsentrasi Manajemen Strategi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Strategi Diversifikasi XYZ Hotel Memasuki Industri Restoran di bawah bimbingan Bapak Dr. Rangga Almahendra. Penelitian ini berangkat dari kondisi industri perhotelan yang semakin padat dengan jumlah hotel di Indonesia mencapai 34.702 unit pada tahun 2025, terkonsentrasi di Jawa dan Bali. Di sisi lain, tingkat okupansi XYZ Hotel baru mencapai 43,45%, jauh di bawah kompetitor langsung yang berada di atas 93%. Pendapatan hotel juga masih terkonsentrasi pada segmen government dan corporate, sehingga rentan terhadap perubahan anggaran pemerintah maupun kebijakan korporasi. Namun, di balik tantangan itu terdapat peluang. Kunjungan wisatawan Kota Bogor mencapai 8,09 juta pada tahun 2024, menyumbang hampir 15% dari total wisatawan Jawa Barat. Hotel juga sudah memiliki kapabilitas F&B seperti dapur, SDM, dan jaringan pemasok yang belum dioptimalkan untuk pasar eksternal. Ditambah tersedianya lahan milik perusahaan di depan hotel. Kombinasi tantangan dan peluang inilah yang mendasari rencana diversifikasi hotel ke bisnis restoran. Selanjutnya, untuk rumusan masalah, untuk memastikan diversifikasi ini merupakan keputusan strategis yang tepat, bukan sekadar reaksi terhadap rendahnya okupansi, penelitian ini merumuskan 3 pertanyaan utama sesuai kerangka Porter 3 Essential Test. Yang pertama, apakah industri restoran menarik untuk dimasuki? Yang kedua, apakah biaya masuk sebanding dengan manfaat yang diperoleh? Dan yang ketiga, apakah akan tercipta sinergi antara lini bisnis restoran dengan hotel yang sudah berjalan? Selanjutnya, untuk tujuan dan manfaat penelitian, sejalan dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi daya tarik industri restoran, biaya masuk beserta keuntungannya, dan potensi sinergi antar lini bisnis. Secara praktis, hasil ini diharapkan menjadi referensi bagi manajemen XYZ Hotel dalam mengambil keputusan strategis sekaligus memperkaya kajian akademis mengenai diversifikasi korporasi. Penelitian ini menggunakan kerangka Porter 3 Essential Test. Yang pertama, Industri Attractiveness Test untuk menilai daya tarik industri melalui Five Forces Porter dengan faktor ancaman pendatang baru, daya tawar pemasok, daya tawar pembeli, ancaman produk substitut, dan rivalitas antar pelaku industri. Selanjutnya, Cost of Entry mengevaluasi kelayakan bisnis masuk melalui perhitungan NPV dan IRR. Sementara Better of Test menilai potensi sinergi melalui value chain analysis dengan prinsip bahwa diversifikasi yang baik menciptakan nilai tambah di mana 1 ditambah 1 sama dengan 3. Selanjutnya, untuk rangka penelitian, alur penelitian ini dimulai dari tinjauan rencana diversifikasi, dilanjutkan pengambilan data primer dan sekunder, kemudian data tersebut diuji melalui 3 pengujian, yaitu daya tarik industri, biaya masuk, dan sinergi, yang hasilnya ditarik menjadi kesimpulan dan rekomendasi strategis. Selanjutnya, untuk metode penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, dokumen internal, dan kuesioner skala Likert 1-5 untuk mengukur industri attractiveness dan Better of Test. Narasumber internal terdiri dari 4 pihak hotel, yaitu CEO, Head of Human Capital, Head of Sales and Marketing, dan Head of F&B. Sementara narasumber eksternal melibatkan praktisi F&B seperti Direktur PT Tigo Tungku Sahati, Store Manager dari Union Group, dan pemilik restoran Ayam Kukus Mas Harmo. Data sekunder bersumber dari jurnal, laporan industri, dan publikasi pemerintah. Analisis data dilakukan menggunakan Five Forces Porter, perhitungan NPV IRR, dan Value Chain Analysis. Selanjutnya, untuk hasil Industri Attractiveness Test,
Hasil pengujian Five Forces Porter menunjukkan skor rata 3,9 dari skala 5, yang mengindikasikan industri restoran atraktif untuk dimasuki. Daya tawar pemasok rendah karena tersedia 10-15 pemasok per kategori bahan baku. Ancaman pendatang baru juga rendah karena hambatan masuk yang cukup tinggi, modal awal besar, perizinan, dan kesiapan manajerial. Daya tawar pembeli berada pada level moderat karena keputusan konsumen lebih dipengaruhi oleh kualitas dan pengalaman, bukan hanya karena harga. Ancaman produk substitut juga moderat karena meskipun ada warung atau catering, restoran tetap menawarkan nilai lebih dari sisi konsistensi dan pelayanan. Selanjutnya, hasil cost of entry dari segi struktur biaya. Total investasi awal yang dibutuhkan yaitu sebesar 1,84 miliar yang mencangkup renovasi dan konstruksi, interior eksterior, peralatan dan integrasi sistem hingga perizinan. Biaya operasional tahunan diperkirakan sekitar 620 juta rupiah yang didominasi oleh biaya bahan baku dan gaji tenaga kerja. Proyeksi pendapatan disusun secara konservatif dengan asumsi kapasitas 50 kursi, okupansi harian 45%, dan estimasi 23 pelanggan per hari dengan rata-rata belanja Rp100.000, yang menghasilkan proyeksi pendapatan tahunan sekitar Rp828 juta pada tahun pertama dengan pertumbuhan bertahap pada tahun berikutnya. Selanjutnya untuk hasil cost of entry test dari segi kelayakan finansial pada 3 skenario yaitu pesimis dengan pertumbuhan 3%, normal 5%, dan optimis 8%, seluruhnya menghasilkan NPV positif dan IRR di atas tingkat diskonto 12%. Pada skenario normal, NPV mencapai 818 juta rupiah dengan IRR 27,7%. Dengan demikian, investasi ini dinyatakan layak secara finansial di seluruh skenario. Next, untuk hasil Better of Test, hasil kuesioner Value Chain Analysis menunjukkan skor rata 4,5 yang mengindikasikan sinergi yang tinggi. Pada aktivitas primer, sinergi terlihat dari pemanfaatan jaringan pemasok dan fasilitas dapur hotel untuk operasional restoran, database tamu hotel sebagai basis awareness dan trial awal, serta standar layanan hotel yang dapat diterapkan langsung di restoran. Pada aktivitas pendukung, sinergi tercermin dari pemanfaatan tenaga kerja F&B yang sudah ada tanpa perlu rekrutmen dari nol, sistem reservasi hotel yang terintegrasi, serta fungsi keuangan dan administrasi hotel yang dapat melayani restoran tanpa perlu membentuk divisi baru. Next, untuk hasil ketiga uji Porter yang saling memperkuat satu sama lain. Pada industri attractiveness test, industri restoran cukup menarik, permintaan pasar terus tumbuh, wisatawan Bogor konsisten melampaui target sejak 2021 yang didukung oleh rantai pasok yang fleksibel, dan meskipun persaingan ketat, ruang diferensiasi melalui konsep dan pengalaman pelanggan masih terbuka. Pada cost of entry test, hasil uji layak dan didukung aset internal yang sudah dimiliki. NPV positif dan IRR di atas tingkat diskonto bahkan pada skenario pesimis. Efisiensinya datang dari integrasi hotel, yaitu food cost hanya sekitar 15% karena memanfaatkan dapur dan pengadaan hotel yang sudah ada. Tidak ada beban sewa lahan karena memakai lahan milik perusahaan sendiri, dan proyeksi disusun secara moderat untuk menghindari overestimasi. Pada Better of Test ditemukan sinergi yang tinggi, ada transfer knowledge dan share SOP dari kapabilitas F&B yang sudah berjalan, share resource seperti dapur dan jaringan pemasok yang menciptakan economies of scope dan potensi economic of scale dari sentralisasi pengadaan, serta reputasi dan basis pelanggan hotel yang jadi modal awal restoran. Dengan demikian, ketiganya saling mengonfirmasi, yaitu industri menarik, biaya masuk efisien karena terintegrasi dengan hotel, dan sinergi sumber daya yang kuat. Selanjutnya, sebagai rangkuman, ketiga uji Porter 3 Essential Test menghasilkan kesimpulan yang konsisten. Industri Attractiveness Test memperoleh skor 3,9 dengan tingkat persaingan moderat, daya tawar pembeli
Moderat, daya tawar pemasok rendah, ancaman pendatang baru rendah, dan ancaman produk substitusi moderat sehingga dinyatakan menarik. Cost of entry test menunjukkan NPV positif dan IRR di atas tingkat diskonto sehingga dinyatakan layak. Better of test memperoleh skor 4,5 dengan sinergi yang terlihat baik pada primary activities maupun support activities sehingga dinyatakan bersinergi. Ketiga hasil ini yaitu menarik, layak, dan bersinergi yang dapat menjadi dasar bagi kesimpulan akhir penelitian. Selanjutnya, berdasarkan ketiga uji Porter dapat disimpulkan tiga hal. Yang pertama, pada industri restoran di Bogor menarik untuk dimasuki dengan skor 3,9 dari 5 yang didukung dengan pertumbuhan wisatawan, posisi tawar pemasok yang rendah, dan pasar kuliner yang belum jenuh. Kedua, investasi sebesar 1,845 miliar layak secara finansial di seluruh skenario proyeksi dengan IRR 27,7% dan NPV 818 juta pada skenario normal. Ketiga, diversifikasi ini menghasilkan sinergi yang sangat kuat antara unit bisnis baru dan exciting dengan skor rata-rata 4,5 melalui transfer knowledge, sharing activities, dan resort, serta terciptanya economies of scale dan economic of scope. Dengan demikian, strategi diversifikasi XYZ Hotel merupakan keputusan strategis yang layak dan tepat untuk dijalankan. Selanjutnya, untuk keterbatasan penelitian dan saran, keterbatasan utama dari penelitian ini yaitu narasumber eksternal berasal dari Jakarta dan bukan dari Bogor, sehingga perspektifnya belum sepenuhnya spesifik. Dan proyeksi keuangan menggunakan asumsi harga saat ini yang berpotensi berubah. Saran untuk perusahaan untuk menetapkan positioning restoran secara konsisten, menyusun program loyalitas hotel dan restoran, dan mengevaluasi kinerja restoran secara terpisah dengan KPI independen. Dan untuk penelitian selanjutnya disarankan melibatkan narasumber dari eh, kota yang sama dengan perusahaan dan memperluas penerapan kerangka ini pada konteks lain. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.